Nah, jadi contoh nih ya, capung. Bagi capung yang sudah mati, jarum pentul. Nah, ini harus ditusuk dengan menggunakan jarum pentul di bagian toraks. Jadi toraks itu kan bagian tempatnya tumbuhnya munculnya tungkai atau kaki dengan munculnya sayap. Nah, di modul yang sudah Bapak bagikan itu kan ada titiknya. Kalau kumbang agak ke kanan, kalau kupu-kupu di tengah-tengah, kalau lala di tengah, itu tekniknya beda masing-masing. Nah, jadi nusuknya itu nggak harus langsung ke sana, tapi dengan menggunakan jarum seperti ini, tusuk aja di belakang dekat depan arah sayap. Nah, setelah ditusuk, pastikan dia tembusnya itu di bagian tengah, masih hidup. Nah, ada apa-apa lah. Psikopat. Bisa dikit lah. Nah, setelah itu, pada saat bagiannya ditusuk, jangan langsung sampai penuh. Usahakan disisakan sedikit seperti ini. Nah, habis itu barulah ditusuk di styrofoam. Wih, lucu nih. Oh, nah ya. Oh, lucu gue kata takut. Apa iya memulu? Enggak. Nah, selanjutnya untuk merentangkan sayap, itu kita taruh styrofoam di sebelah sini. Nah, pastikan ketinggian antara ujung pundak atau ujung punggung dari capung itu sejajar dengan styrofoam. Jadi pada saat kita tekan seperti ini, nah dia rata. Dia tidak tertekuk. Jarum pentul yang dibutuhkan memang agak banyak. Nah, terus potongkan kertas minyak tolong. Nah, yang itu. Ada gunting nggak? Ini sisa bikin lempok lebaran kemarin. Nah, jadi tekniknya sederhana, cukup ininya ditekan, sayapnya itu dengan menggunakan kertas minyak. Nah, kalau capung agak relatif lebih mudah, kenapa? Karena biasanya posisi sayapnya itu sudah sejajar. Jadi tinggal kita seperti ini. Nah, setelah itu gunakan jarum, ditusuk agar posisi kertasnya itu menempel sempurna dan tidak mengenai sayap. Nah, memang butuhnya agak banyak. Ini baru satu capung. Tapi kan nanti bisa ganti-gantian. Kalau sudah kering biasanya dia sudah keras. Kalau pakai staples Pak? Kalau staples susah, ditekan nanti yang terjadi styrofoam tidak nempel juga. Dan tidak riuh. Jarum pentulnya ini selama yang tidak dipakai buat menusuk serangga masih bisa dipakai lagi kok. Bisa dipakai untuk nancepin serangga lagi, bisa dipakai buat benerin kerudung juga pacar. Nah, sorry. Nah, ini untuk sisi sayap yang sebelah kanan. Nanti sebelah kiri kalian lakukan juga sama. Nah, yang jadi kesulitan tantangannya itu adalah menata tungkai atau kaki. Ini dilihat di samping nih. Kan tungkainya posisinya begitu. Kalau capung seperti ini agak susah. Jadi kita ambil satu, ini masih hidup nih, makanya masih bergerak tuh. Wah, siap. Harusnya pada saat ini dibelakangin, kita tusuk gitu. Sisi ujungnya nanti iya direntangkan. Jadi pada saat dia sudah keras nanti bentuknya bagus. Ini masih lemah dan masih bergerak gitu. Ayolah, Ika. Hidup weh. Nah, ya. Nanti ini bisa disusun baik kaki sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, kalau jarumnya susah, pakai tusuk sate, dipencet pakai tang, terus dimasukin ke dalam ujung tusuk sate yang sudah dipotong. Jadi nanti panjang. Nah, pas panjang kan memudahkan kita nanti buat ngaturin kaki-kakinya itu. Nah, kemudahannya kalau di serangga ini, di ujung tungkainya itu ada tarsal claw, semacam cakar yang nanti kalau kita masukin jarum di antaranya itu, dia nempel kayak yang terjadi di capung ini. Kan nggak kena secara utuh ya, tapi karena di ujungnya ada cakar yang bentuknya agak melengkung, jadi kita tinggal tunjang saja dengan menggunakan tusuk ya, atau dengan menggunakan jarum pentul tadi. Nah, ini sebelahnya juga sama, tinggal pasang styrofoam lalu ditata ya. Nah, biasanya terjadi di kalangan mahasiswa itu juga bagian abdomennya juga kadang-kadang ada yang miring, jadi ini kita tunjang lagi saja, tinggal dilurusin, tancap. Nah, sebelahnya kalau dirasa kurang lurus, tancap lagi. Nah, kadang-kadang
kepalanya juga kalau seandainya posisinya agak miring bisa kita tunjang dengan menggunakan jarum juga. Jadi misalnya kalau terlalu ke kiri kita tunjang ke sebelah kanan, ya. Nah, sekarang tadi yang sudah punya